dalam setiap bisnis kita itu ada nafas orang lain yang perlu kita perjuangkan. Seperti itu. Jadi intinya kita jangan sungkan untuk berbagi agar kita bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah akan dibukakan jalan. Saya mungkin lebih ke minta ridhonya suami. Di situ ternyata alhamdulillah dengan saya minta ridho sama suami, saya pengen usaha seperti ini, tolong saya dibantu dan diridhoi. Itu alhamdulillah omset saya terus naik. Sebenarnya gampang Mas, dalam artian mengolah produk perikanan ini yang penting kalau kita memang seneng, kita memang pengen membuat suatu produk itu gampang. Yang tadi sudah saya ceritakan kita trial 1 tahun ya. Yang tadinya juga nggak bisa kering seperti ini. Orang mungkin beranggapan bahwa ikan yang tadinya basah, hidup, kemudian kita olah menjadi kering seperti ini. Saya rasa pasti akan ada teknik tersendiri lah. Nanti dengan trial, dengan dicoba lagi, gagal dicoba lagi, itu pasti akan ketemu. Jangan takut gagal. Saya juga sampai dengan detik ini, terkadang itu saya gagal produksi pernah Mas. Dan di gagal produksi itu padahal ditimbang sama, kemudian formulasi sama, tapi terkadang ada faktor X yang kita nggak tahu. Kadang gagal juga. Nah di saat gagal itu saya juga tidak berani menjual. Ibaratnya mungkin itu untuk kita suruh ngasih bagi-bagi. Ya kuncinya itu pertama fokus kita mau usaha ini ya udah kita tekuni itu. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua itu konsisten. Jadi kita tidak boleh naik turun dalam artian pada saat ini kita bikin, kalau pada saat sepi kita nggak bikin. Kalau saya gini, yang penting itu kontinuitas, kualitas, dan berkesinambungan. Kalau saya seperti itu. Satu lagi kuncinya bahwa saya gabung dengan komunitas-komunitas jual beli dan sebagainya. Kemudian kita manfaatkan medsos kita manfaatkan, kita dengan nebeng ke akun-akun yang besar seperti itu, semakin meningkatkan penjualan kita. Jadi usaha Nila Crispy ini sebenarnya sudah sejak 2012, di mana saya mendapatkan ilmu dari suami yang tadinya itu mendapatkan pelatihan dari KKP, kemudian ditularkan kepada kami. Nah di situ kita bentuk kelompok, kemudian kita bergerak di dalam produksi ikan Nila Crispy. Kenapa saya memilih ikan Nila Crispy? Karena di sini kan bahan baku melimpah. Bahan baku melimpah dengan nilai ekonomis yang cukup rendah, kemudian kita angkat untuk menjadi suatu produk, jadi meningkatkan nilai ekonominya. Kalau suka dukanya itu kita trial error itu selama 1 tahun Mas, jadi kita nggak bisa langsung seperti ini. Dalam artian pernah kita jemur, kemudian pernah kita press gitu, jadi untuk menemukan teknik menjadi seperti crispy dan crust itu butuh 1 tahun. Jadi kita lakukan trial error dengan berbagai macam cara dan alhamdulillah setelah 1 tahun kita dapat teknik yang bisa crust, bisa grip seperti ini. Jadi kami memang cukup selektif dalam pemilihan bahan baku. Jadi bahan baku itu harus hidup sampai sini. Kalau misalnya mati itu terus terang saya tidak mau, karena nanti kita tidak tahu itu matinya kapan, sedangkan kita untuk merumat itu kan harus delay waktu. Nah di situ jadi bahan baku sampai sini harus masih hidup, seperti itu. Kemudian dari bahan baku diterima, kemudian kita lakukan stressing untuk mematikan ikan. Kemudian dari situ kita belah punggung. Setelah belah punggung, kemudian melalui pencucian itu minimal 5 kali kita SOP-nya, antara 5 sampai 7 kali sampai benar-benar bersih. Nah kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan kita bumbuin, kemudian baru kita goreng celupkan ke tepung, baru digoreng pertama. Nah, setelah goreng pertama itu biasanya terus dikering anginkan, dibiarkan aja minimal 6 jam, baru kemudian digoreng kedua. Kemudian masuk mesin spinner untuk menghilangkan minyaknya, baru dikering anginkan untuk kemudian di packing. Rata-rata 10 sampai 15 rata-rata. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari ada yang ukuran, saya kan pakai ukuran nih Mas. Udah pakai ukuran, kalau memang 1 hari itu ukuran masuk 20 kilo ya kita terima 20 kilo. Seperti itu. Jadi kalau rata-ratanya antara 10 sampai 15. Jadi kita penyusutan 40%. Jadi umpamanya 1 kilo ikan berarti jadi sekitar 6 on. Untuk mengolah ikan menjadi seperti ini kan itu agak susah ya. Iya. Dari yang yang basah dan sebagainya. Nah itu menunjukkan harus seperti apa sih mengolah produk perikanan itu?
Sebenarnya gampang Mas, dalam artian mengolah produk perikanan itu yang penting tadi apa namanya, sekarang gini, kalau kita memang seneng, kita memang pengen membuat suatu produk itu gampang. Yang tadi sudah saya ceritakan, kita trial 1 tahun ya, yang tadinya juga nggak bisa kering seperti ini. Apa namanya, orang mungkin beranggapan bahwa ikan yang tadinya basah, hidup, kemudian kita olah menjadi kering seperti ini. Saya rasa pasti akan ada teknik tersendiri lah. Nanti dengan apa trial, dengan dicoba lagi, gagal dicoba lagi, itu pasti akan ketemu kok. Pasti akan ketemu. Maunya dengan cara A kok nggak jadi, kita pakai cara B. Kalau pakai cara B nggak jadi, kita pakai cara C, seperti itu. Kita terus explore aja. Konsisten ya. Iya, konsisten aja explore. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Saya juga sampai dengan detik ini, terkadang itu saya gagal produksi pernah Mas. Ya. Dan di gagal produksi itu padahal ditimbang sama, kemudian formulasi sama, tapi terkadang ada faktor X yang kita nggak tahu, kadang gagal juga. Nah di saat gagal itu saya juga tidak berani menjual, ibaratnya mungkin itu untuk kita suruh ngasih bagi-bagi. Untuk menjaga ya supaya nila crispy ini tetap apa keras, kemudian juga daya tahannya lama, itu seperti apa itu? Nah itu salah satunya dengan di spinner. Karena kalau nggak pakai spinner, terus terang saya nggak berani produksi. Nanti kalau tidak di spinner itu nanti 2-3 hari akan turun minyak. Nah dengan di spinner ini mau sampai kapan dia minyak nggak turun Pak. Jadi itu salah satu teknik pengawetan lah. Pemasaran alhamdulillah hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena memang apa namanya, saya online dan offline, dan saya memberdayakan para reseller karena memang saya lebih menghidupkan reseller daripada kita jual langsung konsumen gitu sih. Jadi saya mending B2B karena memang kita punya jaringan. Karena apa namanya, kalau misalnya saya menjual langsung ke konsumen itu terbatas sekali. Jadi dengan saya merekrut para reseller itu akan lebih luas lagi jaringannya. Dalam HP saya yang tercatat itu ada 45-an. Itu yang namanya reseller kan kadang timbul tenggelam, dalam artian yang getol iklan ya dia sering closing. Tapi kalau yang ibaratnya hanya apa namanya, hanya begitu-begitu saja ya jarang closing. Dalam 1 bulan saat ini sekitar 400-500 pieces. 400 sampai 500 pieces ya. Kalau itu normal ya. Tapi kalau pas lagi ada pesanan atau apa itu bisa sampai sekitar 1.500-an. Luar biasa berarti ya. Iya. Kemudian kan mungkin ada musim-musim puncak ya, ketika apa permintaan untuk nila crispy-nya agak banyak ya. Itu biasanya pada bulan-bulan apa? Biasanya kalau mau lebaran, biasanya kan mereka untuk gift orang-orang terdekat seperti itu, karena kita juga menyediakan gift parcel seperti itu. Jadi nanti ada pilihan mulai dari isi 5 sampai 35 pieces, disesuaikan dengan budgetnya aja. Konsumen ya? Iya, konsumen. sampai konsumen. Terus kemudian untuk jenis packingan, ada berapa jenis packingan yang dengan ini apa namanya? Saya saat ini ada 2 packingan, yang plastik pouch biasa seperti ini tahan 3 bulan. Terus ada yang packingan aluminium foil, itu tahan 6 bulan. Nah ini saat ini kita sedang on proses untuk full printing. Jadi nanti kita akan menyasar semua kalangan. Jadi yang ini sudah ada pasarnya sendiri. Kemudian yang aluminium foil sudah ada pasarnya sendiri. Lah nanti untuk yang onlinean di Shopee dan sebagainya nanti kita pakai yang full printing, hanya lebih menjual. Kemudian ini juga ada yang packingan kiloan ya? Iya. Itu juga mungkin ada pasar tersendiri atau biasanya untuk yang melayani seperti apa gitu untuk yang packingan ini? Jadi kadang ada yang minta kiloan, ada yang minta bal-balan, itu memang kita kasih. Ada ini juga ya? Apa tergantung permintaan dari konsumen? Iya, tergantung permintaan. Terus kemudian kalau untuk harga, biasanya berapa itu per packing gitu? Saya kalau harga itu 22.000 untuk yang ini pouch plastik. Ini kan saya pengen manage reseller. Jadi untuk end user saya 22. 22 ya? 22.000 ya? 22.000. Kalau yang aluminium foil 23.000. Kemudian kalau yang kiloan itu? Kalau kiloan itu berarti 200 ribuan ya? Kemudian tadi kan jumlah reseller dengan hampir sekitar 40 ya? Iya. Itu kalau misalnya ingin menjadi reseller itu harus seperti apa gitu? Syarat-syaratnya ada nggak? Nah, kemarin itu menjadi reseller saya itu nggak ada syarat dan ketentuan. Memang saya membebaskan mereka, tapi mulai saat ini memang harus saya manage agar nantinya harga di end user dan apa namanya kita tuh sama semua, jadi tidak merusak pasar. Nanti akan ada suatu semacam target, bukan target sebenarnya, semacam
kuota yang nantinya kalau misalnya itu dia bisa melebihi akan ada reward ataupun potongan harga dan dapat diuangkan seperti itu. Karena namanya reseller itu butuh kita rangkul, butuh kita orangkan. Nah dari situ nanti saya berharap nantinya reseller akan berkembang dan lebih termotivasi lagi. Ini kendala-kendalanya apa aja gitu yang muncul gitu? Kalau saya gini, saya yakin aja kalau kita buat pasti akan ada yang beli, seperti itu. Kemudian saya menguatkan di the power of ready stock. Karena gini, kita nggak tahu konsumen akan beli berapa dan kapan. Yang penting saya punya produk. Setiap saat konsumen minta, saya ada. Sekarang gini contoh, seumpamanya hari ini saya nggak punya stok, ada orang minta mbak 20 kilo, saya nggak punya, karena akhirnya kecewa dan sebagainya. Nah di situ saya menerapkan the power of ready stock. Saya yakin aja pasti laku. Jadi yang penting ada stok ya? Iya. Kalau kendala-kendala misalnya bahan baku dan sebagainya? Bahan baku alhamdulillah nggak ada, karena memang saya sudah memiliki supplier ikan itu lebih dari 10. Jadi kalau misalnya si A nggak punya, saya lari ke si B. Dan biasanya mereka sudah akan mengabari jika mempunyai ukuran yang saya minta. Saya pasti ingin mengembangkan ini dan saya tidak ingin menjadi buruh, saya ingin menjadi owner. Karena apa? Kalau kita buruh semua akan kita pegang sendiri. Nah di sini saya memulai manage, mengatur nanti siapa yang diproduksi. Kemudian dan saat ini saya sudah punya di marketing juga untuk selalu mengiklankan produk saya di medsos. Saya sudah punya yang saya pegang. Jadi saya nggak perlu keluar-keluar sendiri, marketing saya yang akan jalan. Kemudian nanti akan saat ini merekrut tenaga produksi. Nah nanti jadi kalau sudah diproduksi, nanti saya akan difokus ke marketing dan memanage mereka. Saat ini jumlah karyawan ada berapa? Kalau saat ini itu sekitar 3-4 orang. 4 orang, kalau pada satu itu ibaratnya kalau pas lagi dibutuhkan aja dipanggil gitu. Perizinan untuk PIRT sudah semenjak tahun 2017, kemudian untuk halal, sertifikat halal dari MUI itu semenjak 2020. Nah nanti ini saya sedang mengajukan untuk HKI-nya, hak patennya. Jadi akan saya patenkan biar lebih kuat. Terus ini kan mereknya Sarmila ya? Iya. Mungkin ada filosofi tertentu kenapa namanya Sarmila gitu? Iya, terkadang memang saya kemana-mana orang nggak tahu, saya tahunya Sarmila begitu. Sebenarnya Sarmila itu kan Sari Mina Lestari, jadi Sari Mina Lestari. Jadi apa sarinya ikan agar nanti bisa lestari selamanya seperti itu. Tapi kan kadang orang bertanya Sari Mina Lestari sih apa ya, kan seperti itu. Nah untuk lebih memfamiliarkan itu makanya kita sikap Sarmila kan lebih gampang diingat. Lebih gampang diingat ya. Seperti itu. Terus tips bagi mungkin pemula ya yang ingin terjun ke usaha, terutama usaha olahan, mungkin salah satunya olahan ikan dan sebagainya, itu harus seperti apa? Nah itu mas, yang pertama saya dulu memang kurang fokus semenjak tahun 2012 sampai 2019 itu kurang fokus. Tapi begitu 2019 saya fokus dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya kuncinya itu pertama fokus, kita mau usaha ini ya udah kita tekuni itu. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua itu konsisten. Jadi kita tidak boleh naik turun dalam artian pada saat ini kita bikin, kalau pada saat sepi kita nggak bikin. Kalau saya gini, yang penting itu kontinuitas, kualitas, dan berkesinambungan. Kalau saya seperti itu. Jadi yakin aja, kita bikin aja terus. Nanti akan ada pembelinya kok. Kalau masalah modal menurut jenengan seperti apa? Kalau modal itu sebenarnya kan bisa diputar mas. Itu sekarang gini, kalau misalnya kita kendalanya modal, kayaknya enggak deh seperti itu. Jadi lebih ke manusianya kok. Kemauannya kok. Ya? Iya. Kalau modal itu gampang itu, ibaratnya kalau misalnya dari kecil, saya modal ini 500.000 loh mas. Awal mulanya? Iya, awal mulanya itu 500.000. Dalam setiap bisnis kita itu ada nafas orang lain yang perlu kita perjuangkan. Seperti itu. Jadi intinya kita jangan sungkan untuk berbagi, agar kita bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah akan dibukakan jalan. Dan saya mungkin lebih ke minta ridhonya suami. Di situ ternyata alhamdulillah dengan saya minta ridho sama suami, saya pengen usaha seperti ini, tolong saya dibantu dan diridhoi. Itu alhamdulillah omset saya terus naik. Satu lagi kuncinya bahwa saya gabung dengan komunitas-komunitas jual beli dan sebagainya. Kemudian kita manfaatkan medsos kita manfaatkan, kita dengan nebeng ke akun-akun yang besar seperti itu, semakin meningkatkan penjualan kita. Jadi memang perlu
medsos sebagai apa namanya? hasil. Sarana untuk memperluas pemasaran. Oke, terima kasih Mbak Sri. Semoga usaha Nila Crispy Sarmila ini tambah sukses ya. Amin.